Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi mengenai pelaporan audit manajemen. Langsung saja simak penjelasan berikut. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rias Rashid, Stambuk C301 18153. Kertas kerja audit. Kertas kerja audit atau KKA merupakan catatan-catatan yang dibuat dan data-data yang dikumpulkan auditor secara sistematis pada saat melaksanakan tugas audit untuk memberikan gambaran yang lengkap terhadap proses audit. KKA harus mencerminkan langkah-langkah kerja audit yang ditempuh, pengujian-pengujian yang dilakukan, informasi yang diperoleh, dan kesimpulan hasil audit. Saya Vicky Chandika, Stambuk C301 18163. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai manfaat kertas kerja audit. Terdapat 5 manfaat kertas kerja audit, yaitu sebagai berikut. Yang pertama merupakan dasar penyusunan laporan hasil audit. Dan yang kedua merupakan alat bagi atasan untuk mereview dan mengawasi pekerjaan para pelaksana audit. Yang ketiga merupakan alat pembuktian dan laporan hasil audit. Yang keempat menyajikan data untuk keperluan referensi. Dan yang kelima merupakan salah satu pedoman untuk tugas audit berikutnya. Saya Vicky Cayahandika, Stambuk C301 18163. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai bentuk dan isi kertas kerja audit. Bentuk kertas kerja audit pada audit manajemen menekankan terhadap bagaimana penyiapan temuan-temuan audit untuk digunakan dalam menyusun laporan audit. Secara lebih terperinci, bentuk kertas kerja audit pada audit manajemen adalah sebagai berikut. Pada sampul kertas kerja audit, ditulis kertas kerja audit, kemudian mengikuti di bawahnya. Pertama, nama objek audit. Tulis nama perusahaan atau unit yang diaudit. Yang berikutnya, program atau aktivitas yang diaudit. Tulis program atau aktivitas yang diaudit. Selanjutnya, periode audit. Tulis periode program atau aktivitas yang diaudit. Halaman pertama kertas kerja audit adalah daftar isi dari kertas kerja audit tersebut. Halaman berikutnya secara berurutan adalah daftar simbol audit disertai penjelasannya. Selanjutnya, tembusan surat tugas. Berikutnya, program kerja audit. Dan selanjutnya, kelompok-kelompok kertas kerja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Winalgi Trian Raharya, Stambuk C301 18165. Baiklah, selanjutnya yaitu program kertas kerja audit. Program kerja audit merupakan rencana dan langkah kerja yang harus dilakukan selama audit yang didasarkan atas tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta informasi yang ada tentang program atau aktivitas yang diaudit. Program kerja audit disusun untuk setiap tahapan audit yang dilakukan. Program kerja audit pendahuluan mencakup pengumpulan informasi umum tentang objek yang diaudit, cara pelaksanaan prosedur, dan sistem operasional yang diterapkan dalam perusahaan tersebut dalam tahap audit ini. Auditor harus melakukan pengujian pendahuluan atas informasi yang diperoleh untuk mengidentifikasi aktivitas yang masih memerlukan perbaikan. Identifikasi ini disebut possible audit objective. Pada tahap audit, pengujian, dan review atas pengendalian manajemen, program kerja audit biasanya membuat langkah-langkah audit yang bertujuan untuk menemukan bagian-bagian yang mengandung kelemahan pada sistem pengendalian manajemen atau SPM yang diterapkan objek audit. Sementara program kerja audit untuk tahap audit lanjutan memuat langkah-langkah terperinci untuk mendapatkan bukti yang cukup, material dan relevan dalam mendukung temuan-temuan yang menjadi dasar rekomendasi. Program kerja audit pada tahap audit ini harus memberikan panduan kepada auditor dalam pengembangan temuan yang dilakukannya. Setiap program kerja audit biasanya mengandung 4 hal pokok berikut. Pertama, informasi pendahuluan. Kedua, pernyataan tujuan audit. Ketiga, instruksi-instruksi khusus. Dan keempat, langkah-langkah kerja.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nama saya Pian Herianto, stambuk C301-18068. Selanjutnya, penyajian laporan mengikuti arus informasi. Dalam cara ini, auditor menyajikan hasil auditnya dalam laporan berdasarkan informasi yang diperoleh, sesuai dengan tahapan-tahapan audit yang dilakukan. Seperti yang diketahui, seorang auditor memperoleh informasi melalui tahapan-tahapan audit sebagai berikut. Yang pertama, pengumpulan informasi latar belakang pada tahap audit pendahuluan. Kedua, menetapkan tujuan audit yang sesungguhnya, definitif, audit objektif, berdasarkan review dan pengujian terhadap sistem pengendalian manajemen. Ketiga, pengumpulan bukti-bukti audit dan pengembangan temuan yang berkaitan dengan tujuan audit pada tahap audit lanjutan. Keempat, menarik kesimpulan berdasarkan bukti-bukti temuan audit yang berhasil dikumpulkan. Kelima, merumuskan rekomendasi. Dan yang keenam, menyatakan ruang lingkup audit yang telah dilakukan. Sesuai dengan tahapan audit, auditor mengorganisasikan laporan hasil auditnya berdasarkan apa saja yang dilakukan dan yang ditemukan selama melaksanakan tahapan-tahapan audit. Penyajian laporan yang menitikberatkan pada kepentingan pengguna. Penyajian dengan menggunakan cara ini menitikberatkan pada kepentingan para pengguna laporan hasil audit. Umumnya para pengguna laporan lebih berkepentingan terhadap temuan auditnya daripada bagaimana auditor melakukan proses audit. Dengan demikian, dibutuhkan penyajian laporan yang dapat menjawab pertanyaan pengguna laporan dengan cepat, biasanya berupa kesimpulan atas audit yang dilakukan oleh auditor. Dalam penyajian ini, auditor mengikuti format sebagai berikut. Pertama, informasi latar belakang. Kedua, kesimpulan audit disertai dengan bukti-bukti yang cukup untuk mendukung kesimpulan audit. Ketiga, rekomendasi. Keempat, ruang lingkup audit. Tujuan audit manajemen sendiri adalah untuk menemukan kekurangan atau kelemahan dalam pengelolaan berbagai program atau aktivitas dalam perusahaan. Biasanya pengguna lebih berkepentingan pada hasil audit atau temuan auditnya sendiri yang merupakan indikasi terjadinya berbagai kekurangan atau kelemahan dalam pengelolaan program atau aktivitas dalam perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riaz Rashid, stambuk C301-18153. Informasi latar belakang. Informasi latar belakang merupakan informasi umum tentang perusahaan dan program atau aktivitas yang diaudit. Pada bagian ini, auditor harus mampu memberikan gambaran umum tentang tujuan dan karakteristik perusahaan serta program atau aktivitas yang diaudit, sifat, ukuran program, serta organisasi manajemennya. Pada bagian ini juga disajikan apa alasan yang mendasari dilakukannya audit manajemen. Nama saya Muhammad Riaz Rashid, stambuk C301-18153. Kesimpulan dan temuan audit. Dalam menyajikan temuan audit, auditor harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, judul bab harus mengidentifikasikan pokok persoalan dan sedapat mungkin juga arah dari temuan. Yang kedua, pokok-pokok setiap temuan harus diikhtisarkan secara singkat dan harus mengungkapkan kepada pengguna. Yang ketiga, auditor harus menggambarkan kepada pengguna laporan tentang hal-hal yang ditemukan, baik bersifat negatif maupun positif. Apa penyebab dan akibat dari semua tersebut. Yang keempat, dalam penyajian temuan ini auditor juga harus mempertimbangkan dan mengevaluasi komentar para pihak yang berkaitan dengan program atau aktivitas yang diaudit. Semua penyajian temuan harus diakhiri dengan suatu pernyataan yang menjelaskan sikap akhir auditor atas dasar pertimbangan yang matang terhadap informasi yang ditemukan. Perkenalkan, nama saya Agus Arianto, stambuk C301-18139. Rumusan rekomendasi. Rekomendasi merupakan saran perbaikan yang diberikan auditor atas berbagai kekurangan atau kelemahan yang terjadi pada program atau aktivitas yang diaudit. Auditor harus memberikan rekomendasi kepada atasan dari pengelola program atau aktivitas yang diaudit. Rekomendasi harus disertakan dalam laporan hasil audit
Setiap rekomendasi yang diajukan oleh auditor harus dilengkapi dengan analisis yang menyangkut adanya peningkatan ekonomisasi, efisiensi, atau efektivitas yang akan dicapai pada pelaksanaan program atau aktivitas serupa di masa depan, atau juga termasuk berbagai kemungkinan kerugian yang akan terjadi pada perusahaan jika rekomendasi tersebut tidak dilaksanakan. Agar mudah dipahami oleh pengguna laporan, rekomendasi seharusnya disusun dengan kalimat yang operasional dan tidak teoretis. Perkenalkan, nama saya Agus Arianto, stambuk C301-18139. Yang selanjutnya adalah ruang lingkup audit. Ruang lingkup audit menunjukkan berbagai aspek dari program atau aktivitas yang diaudit dan periode waktu dari program atau aktivitas yang diaudit oleh auditor. Pada bagian ini juga harus disajikan seberapa mendalam audit tersebut dilakukan. Untuk hal-hal yang tidak termasuk dalam ruang lingkup audit ini, sebaiknya tidak disajikan di dalam laporan yang dibuat supaya tidak mengaburkan pemahaman pengguna laporan terhadap hasil audit yang disajikan auditor.